Di sebuah desa terpencil yang jauh dari keramaian kota, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama tak berpenghuni, berdiri miring dengan ket dinding mengelupas dan jendela retak yang seolah menatap siapapun yang melewatinya dengan pandangan kosong penuh misteri. Dan disinilah seorang anak yatim bernama Ilham, berusia 9 tahun. Baru saja dibawa oleh pamannya untuk tinggal sementara setelah kepergian kedua orang tuanya yang meninggalkan luka begitu dalam di hatinya. Langkah kakinya terasa berat ketika pertama kali menginjakan kaki di halaman rumah tersebut. Angin sore berhembus membawa aroma debu bercampur bau apek yang menusuk hidungnya. Dedaunan kering beterbangan di jalan setapak menuju pintu depan. Suara pintu berderit panjang ketika dibuka menambah kesan menyeramkan. Dan Ilham hanya bisa memandangi setiap sudut dengan rasa cemas yang tak bisa ia sembunyikan meski ia berusaha terlihat kuat di depan pamannya. Lorong rumah yang panjang menyambut mereka dengan cahaya temaram. Dari lampu minyak tua yang digantung di sudut ruangan, debu tebal menempel di meja kayu lapuk. Kursi goyang di ruang tamu bergoyang pelan seolah disentuh oleh tangan tak kasat mata. Bayangan kusam dari pepohonan di luar menembus jendela retak dan menari di dinding, membuat imajinasi Ilham bermain liar. Ia membayangkan sosok-sosok samar mengintip dari celah dinding yang retak. Suara serangga malam dan cicak yang sesekali berbunyi di dinding menambah rasa tak nyaman di kamar yang akan ditempati. Ilham, ranjang besi berkarat berdiri di sudut. Kasurnya tipis dan berbau apek. Jendela di atas ranjang tertutup rapat dengan kain lusuh yang warnanya sudah pudar. Seakan menyimpan rahasia yang enggan terungkap. Pamannya mencoba menenangkan Ilham dengan berkata bahwa rumah ini hanya butuh sedikit perawatan. Namun tatapan matanya yang sesekali melirik ke arah lantai berderit menunjukkan bahwa ada sesuatu yang ia sendiri rasakan janggal. Ilham berbaring malam itu dengan mata terbuka lebar. Mendengarkan suara angin yang menembus celah atap, tetapi semakin larut, suara lain mulai terdengar. Bukan suara serangga atau ranting pohon, melainkan bisikan lirih yang samar, seperti suara perempuan memanggil. Perlahan-lahan bisikan itu menyebut namanya. Ilham. Ilham. Darahnya seakan berhenti mengalir, tubuhnya kaku, matanya terbelalak menatap langit-langit gelap. Ia menutup telinga dengan bantal tipis tapi suara itu justru semakin jelas. Bergema seakan datang dari balik dinding kamar. Ia memberanikan diri untuk duduk, menempelkan telinga ke dinding, dan yang ia rasakan bukan hanya suara tetapi getaran halus. Seolah ada seseorang atau sesuatu di balik dinding itu sedang berusaha keluar. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin membasahi kening. Meski udara malam terasa begitu dingin, ia ingin berteriak memanggil pamannya namun suara tercekat di tenggorokan. Ia menggenggam kalung kecil peninggalan ibunya yang selalu ia kenakan dan berbisik lirih pada dirinya sendiri agar tetap tenang. Tapi rasa takut itu begitu kuat menghantam batinnya. Ia bahkan mendengar derap langkah samar di koridor rumah yang gelap gulita padahal ia tahu pamannya sudah tertidur di kamar lain. Semakin malam suara-suara itu kian mendekat, bisikan berubah menjadi desahan panjang penuh tekanan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ilham berusaha memejamkan mata dan berdoa, berharap semua hanya mimpi. Namun semakin ia menutup mata, bayangan dalam benaknya justru semakin nyata. Seakan ada wajah pucat dengan mata kosong mengintip dari celah dinding, menunggunya untuk menoleh. Ia menahan diri untuk tidak menoleh karena ketakutan akan benar-benar melihat sosok itu. Tetapi rasa penasaran dalam dirinya menekan keras. Hingga akhirnya ia memberanikan diri membuka mata lebar-lebar dan menoleh cepat ke arah dinding. Dan saat itu ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Sebuah bayangan samar bergerak cepat melewati celah retak di sudut ruangan. Terlalu nyata untuk disebut hayalan. Terlalu jelas untuk diabaikan. Ilham terperangah, tak berani bergerak. Hanya bisa menggenggam erat kalung di lehernya sambil menahan napas. Malam pertama di rumah tua itu berubah menjadi mimpi buruk yang tak akan ia lupakan. Sebuah awal dari rahasia mengerikan yang belum ia pahami. Namun satu hal sudah jelas di pikirannya. Rumah ini bukan sekadar bangunan tua yang terlupakan, melainkan tempat yang menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Sesuatu yang kini mulai memperhatikan keberadaannya. Ilham tidak bisa tidur setelah malam pertamanya yang dipenuhi ketakutan. Matanya merah karena menahan kantuk, tetapi rasa gelisah membuat tubuhnya tetap terjaga. Ia mendengarkan setiap bunyi di sekitar kamar seakan berusaha menemukan kepastian bahwa apa yang ia dengar sebelumnya hanyalah mimpi. Namun semakin ia menunggu, semakin jelas bisikan itu terdengar. Kali ini tidak lagi samar. Suara lirih itu seolah berasal dari balik dinding di samping ranjangnya. Menyebut namanya perlahan. Ilham. Ilham. Nadanya lembut tetapi menyeramkan.
seperti seseorang yang sengaja ingin memancingnya untuk mendekat. Bocah itu memejamkan mata sejenak, berharap suara itu hilang, tetapi justru semakin nyata, disertai bunyi goresan halus seperti kuku yang menggaruk kayu dari balik papan dinding. Keringat dingin membasahi lehernya, dan tangannya gemetar ketika ia mencoba meraih senter kecil yang diselipkan di bawah bantal. Ia menyalakan senter itu dan cahaya redupnya menyapu ruangan, menyoroti meja kayu kecil, lemari usang, serta jendela yang kain tirainya berkibar karena angin malam yang menyelinap dari celah. Namun yang paling membuatnya terpaku adalah ketika ia mengarahkan cahaya ke dinding tempat suara itu berasal. Di sana ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Garis-garis tipis berwarna gelap seperti bekas goresan tiba-tiba muncul, seakan kayu dinding itu sedang terkoyak dari dalam. Ilham mundur beberapa langkah hingga punggungnya menempel keranjang. Jantungnya berdetak keras. Ia ingin lari keluar memanggil pamannya tetapi kakinya seperti tertahan. Antara rasa takut dan rasa penasaran, ia melangkah pelan mendekat, menempelkan telinga ke dinding. Suara bisikan itu terdengar semakin jelas. Kali ini bukan hanya namanya, melainkan rangkaian kalimat terputus-putus. Ilham, buka pintu. Seakan ada seseorang yang terjebak di dalam. Meminta ia untuk melepaskan. Tubuh bocah itu gemetar hebat. Pikirannya berkecamuk. Apakah benar ada orang di balik dinding? Ataukah hanya roh yang berusaha menipunya? Ia mundur lagi sambil memeluk erat kalung peninggalan ibunya. Lalu tanpa sengaja ia menjatuhkan senter. Cahaya senter berputar di lantai dan berhenti mengarah ke sudut ruangan. Di sana ia melihat celah kecil di lantai kayu yang sebelumnya tidak ia perhatikan. Celah itu tampak aneh, seperti sebuah sambungan papan yang bisa dibuka. Dengan tangan gemetar ia meraba celah itu. Dan benar saja, papan lantai tersebut bisa digeser, menyingkapkan lubang gelap yang menuruni tangga. Kayu sempit, udara dingin bercampur bau lembab menyembur keluar, membuat Ilham tersedak. Saat itu pula suara bisikan terdengar dari lubang tersebut. Lebih jelas, lebih dekat, seakan datang dari bawah. Ilham, turunlah. Suara itu melengking pelan dan menyeret rasa ingin tahunya semakin dalam. Meski tubuhnya menolak, hatinya merasa terdorong untuk melihat apa yang ada di bawah sana. Ia menyalakan kembali senter yang hampir padam dan menyorot ke dalam. Tangga kayu itu tua dan rapuh, tetapi masih cukup kuat menahan bobot tubuh anak kecil. Dengan langkah perlahan, ia menuruni tangga. Setiap pijakan menimbulkan bunyi berderit yang menggetarkan, membuat jantungnya berdegup semakin keras. Semakin jauh ia turun, semakin pekat kegelapan menelan sekitarnya, udara semakin dingin, dan bisikan itu terus mengikuti, kadang terdengar dari belakang telinganya, kadang dari arah depan. Sampai akhirnya ia tiba di dasar, sebuah ruang sempit dengan dinding batu yang kasar. Di sana ia menemukan pintu kayu kecil yang nyaris menyatu dengan tembok. Pintu itu tampak tua dan ditutupi debu tebal, seakan tidak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Ilham mendekat. Tangannya gemetar ketika menyentuh gagang pintu berkarat. Seketika suhu di ruangan itu turun drastis. Napasnya terlihat seperti uap putih di udara. Suara bisikan berubah menjadi desahan berat yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ilham, buka, sekarang. Ia menelan ludah. Hatinya menolak tetapi rasa penasaran terus mendesak. Akhirnya dengan kekuatan kecil ia mendorong pintu itu. Bunyi berdecit panjang menggema. Dan dari celah pintu terbuka keluarlah hembusan angin dingin bercampur aroma busuk yang menusuk hidung. Ilham mundur selangkah, menyorotkan senter ke dalam ruangan di balik pintu. Yang ia lihat hanyalah kegelapan pekat. Tetapi di kedalaman ruangan itu, sepasang mata merah samar berkilat menatapnya dari jauh. Bersamaan dengan itu suara bisikan berubah menjadi teriakan lirih yang membuat tubuh kecilnya gemetar hebat. Ia ingin berlari kembali naik, tetapi kakinya kaku. Senter di tangannya berkedip hampir mati, dan di saat yang sama, bayangan hitam tipis mulai bergerak pelan dari dalam ruangan, merayap ke arahnya, sementara suara lirih itu terus berulang, lebih jelas, lebih menekan, memanggil namanya tanpa henti, hingga Ilham merasa dirinya seakan bukan lagi pengunjung di rumah tua itu, melainkan bagian dari sesuatu yang lebih besar dan mengerikan yang sedang menunggunya di balik kegelapan. Tangannya masih gemetar memegang senter yang kedip-kedip, tubuhnya lemas. Namun rasa penasaran bercampur ketakutan menuntunnya melangkah lebih jauh ke lorong bawah tanah yang gelap itu. Tangga kayu di belakangnya sudah hilang dalam kegelapan, meninggalkan Ilham sendirian di ruang sempit yang berbau lembab dan apek. Dinding batu kasar di kanan kiri lorong terasa basah saat ia sentuh.
dan setiap tetesan air yang jatuh dari celah batu bergema nyaring seolah mengiringi langkah kakinya. Udara dingin membuat napasnya berat, dada kecilnya naik turun cepat. Tetapi ia tahu ia tak bisa kembali begitu saja karena suara bisikan itu seakan terus memanggil dari depan. Ilham, teruslah. Dan meski hatinya menolak, kakinya melangkah perlahan. Cahaya senter menyoroti jejak-jejak samar di lantai tanah yang basah, entah jejak kaki manusia atau binatang. Sulit dibedakan, namun jelas bukan bekas baru. Seolah lorong itu pernah dilalui oleh seseorang bertahun-tahun lalu. Semakin jauh ia berjalan, semakin terasa bahwa lorong itu tidak alami, melainkan dibangun dengan sengaja, karena batu-batu tersusun rapi seperti dinding, dan ada bekas ukiran samar yang hampir hilang dimakan waktu. Ilham berhenti sejenak, menyorotkan cahaya ke ukiran itu. Matanya berusaha memahami bentuk-bentuknya. Terlihat simbol-simbol aneh menyerupai lingkaran dengan tanda silang di tengah. Di sekelilingnya ada goresan menyerupai tulisan kuno yang tak ia mengerti. Jantungnya berdebar semakin kencang. Ia menelan ludah lalu melanjutkan langkah. Lorong itu makin sempit dan ia harus merunduk. Suara bisikan berganti menjadi semacam nyanyian lirih. Nadanya berulang seperti mantra, membuat bulu kuduknya merinding. Tiba-tiba lorong berbelok tajam dan terbuka ke sebuah ruang kecil berbentuk persegi. Langit-langit rendah, dinding dipenuhi bercak hitam seperti bekas api. Di tengah ruangan ada meja batu dengan lilin-lilin yang sudah lama padam. Lilin itu menempel kaku seakan membeku di tempatnya. Di samping meja batu terdapat sebuah kotak kayu tua setengah terbuka. Ilham mendekat dengan hati-hati, menyorotkan senter. Di dalam kotak itu ada potongan kain kusam penuh noda kecoklatan yang baunya anyir menusuk hidung, membuat perut kecilnya mual. Ia buru-buru menutup kotak itu. Tetapi tepat ketika ia hendak berbalik, matanya menangkap sesuatu di sudut ruangan. Sebuah bingkai kayu yang jatuh miring bersandar pada dinding. Debu tebal menutupinya. Dengan tangan gemetar ia mengusap debu itu, dan jantungnya hampir berhenti ketika melihat foto di dalamnya. Foto hitam putih bergambar sekelompok orang yang berdiri di depan rumah tua tempat ia tinggal sekarang. Wajah-wajah mereka terlihat pucat, dan di deretan paling depan ada seorang anak kecil yang wajahnya sangat mirip dengan dirinya. Seolah kembar, bocah itu mengenakan pakaian lama, tatapannya kosong. Tetapi matanya menatap lurus ke arah kamera, ke arah siapapun yang melihat foto itu. Ilham terperanjat, tangannya bergetar. Ia menjatuhkan bingkai itu. Hingga kaca pecah, suara pecahan kaca menggema di ruangan sempit itu, dan seketika bisikan lirih berhenti digantikan oleh keheningan mencekam. Hanya suara napasnya yang terdengar. Lalu tiba-tiba dari balik dinding muncul suara ketukan 3 kali. Pelan namun jelas. Tok, tok, tok. Ilham mematung. Matanya menatap ke arah dinding sebelah kanan. Dinding itu bergetar halus seolah ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam. Ia menyorotkan senter dan melihat retakan-retakan baru muncul. Debu batu jatuh perlahan ke lantai. Ketukan terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Ilham melompat mundur. Hampir menjatuhkan senter. Dan dari retakan itu keluar hembusan udara dingin bercampur bau busuk yang lebih tajam daripada sebelumnya. Membuat tenggorokannya kering. Ia ingin berlari tetapi kakinya terpaku. Senter berkedip hampir mati. Dalam remang-remang ia melihat bayangan hitam bergerak samar di balik dinding retak itu. Seperti sosok tubuh merangkak. Kemudian suara berat keluar dari celah. Ilham, aku menunggu. Suara itu dalam, berbeda dengan bisikan sebelumnya. Seakan suara seseorang yang hidup terkubur lama di balik dinding. Ilham berteriak kecil, terisak tanpa sadar. Ia mencoba berlari kembali ke lorong tetapi langkahnya terhenti karena di pintu masuk lorong sudah berdiri bayangan panjang yang membentang hingga menutupi jalan keluar. Sosok itu tidak jelas. Hanya berupa bayangan tinggi kurus dengan tangan panjang menjuntai hingga lantai. Kepala miring menatap ke arahnya. Padahal tak ada wajah yang bisa dilihat. Hanya kegelapan. Ilham menutup mata erat-erat sambil menggenggam kalung pemberian ibunya. Berdoa sekuat hati agar semua menghilang. Namun doa-doanya justru membuat ruangan bergetar. Suara-suara dari dinding semakin keras. Retakan melebar. Batu-batu kecil berjatuhan. Dan tiba-tiba senter di tangannya padam total. Menyisakan kegelapan sempurna. Hanya ada satu hal yang masih ia dengar. Bisikan yang kini lebih dekat. Lebih dingin. Tepat di samping telinganya. Rahasiamu ada di sini. Ilham. Jangan lari, tubuhnya membeku. Napas tercekat, dan ia sadar bahwa apapun yang bersembunyi di balik lorong bawah tanah ini telah menunggunya jauh sebelum ia lahir.
seolah seluruh tempat itu memang dibangun hanya untuk membawanya sampai ke titik ini. Ilham berdiri kaku di lorong bawah tanah yang semakin sempit. Napasnya memburu, senter kecil di genggamannya berkedip samar seperti hendak padam, dan di hadapannya tampak sebuah pintu kayu sempit yang menempel rapat pada dinding batu. Begitu menyatu dengan tembok hingga nyaris tidak terlihat bila bukan karena matanya menangkap garis samar di sela batu yang membentuk bingkai pintu. Ia ragu beberapa saat, merasakan hawa dingin menusuk tulang keluar dari celah pintu itu, seakan ada sesuatu yang bernafas dari baliknya. Jantungnya berdegup kencang ketika ia mendekat. Tangannya bergetar saat menyentuh gagang besi berkarat yang dinginnya membuat kulitnya nyeri. Begitu sentuhan itu terjadi, pintu berderit panjang, membuka perlahan meski Ilham tidak mendorongnya dengan tenaga penuh. Bunyinya mengiris keheningan dan bergema di seluruh lorong. Dari dalam pintu terpancar hembusan udara lembab bercampur bau tanah busuk yang membuat tenggorokannya kering dan perutnya mual. Ia menyorotkan senter ke dalam dan melihat kegelapan pekat yang seolah menelan cahaya. Tapi di balik kegelapan itu ia menangkap kilatan samar seperti pantulan dari benda logam. Rasa takutnya makin besar namun rasa penasaran mendorong langkahnya untuk melangkah masuk. Pintu menutup sendiri di belakangnya dengan suara keras yang membuatnya terlonjak. Ia mencoba membukanya lagi tapi pintu itu seakan terkunci rapat dari luar. Napasnya semakin cepat. Ia sadar satu-satunya jalan adalah terus maju. Lorong di balik pintu lebih pengap dan lebih sempit. Dindingnya basah dan dingin. Setiap langkah menimbulkan gema aneh seakan ada orang lain yang melangkah bersamanya. Suara bisikan yang sempat mereda kini terdengar lagi. Lebih pelan namun jelas. Kali ini tidak hanya menyebut namanya tetapi juga menyusun kalimat pendek. Kau sudah dekat, kau harus lihat. Suara itu menempel di telinganya meski tidak ada siapapun di sekitarnya. Ilham menggenggam kalung ibunya erat-erat. Melangkah hati-hati hingga tiba di ruang lebih luas berbentuk bundar. Ruang itu kosong di bagian tengah kecuali sebuah kursi kayu tua yang terikat rantai berkarat. Di sekeliling dinding ruangan terdapat simbol-simbol aneh seperti yang pernah ia lihat di lorong. Hanya saja simbol-simbol di sini lebih jelas. Bercahaya samar kehijauan seolah baru saja dituliskan. Ilham menyorotkan senter ke kursi itu dan melihat bekas goresan kuku di sandarannya. Seperti seseorang pernah berusaha melepaskan diri. Darah kering menodai bagian kayu, dan di lantai terdapat gelang kecil anak-anak berwarna perak kusam. Ilham meraihnya dan merasakan hawa dingin menusuk telapak tangannya. Seketika sebuah kilasan singkat melintas di kepalanya. Bayangan seorang anak kecil berwajah pucat duduk di kursi itu dengan tangan terikat, menjerit tanpa suara, dan di sekelilingnya berdiri orang-orang dewasa dengan wajah gelap tanpa mata. Ia terengah, menjatuhkan gelang itu, dan kilasan itu hilang. Namun ketakutannya semakin besar. Ia merunduk ingin mengambil gelang itu lagi tapi tiba-tiba kursi kayu itu berguncang sendiri. Rantai berkarat berderak keras. Suara gemeretak memecah keheningan. Dan kursi itu bergerak maju seakan didorong oleh sesuatu yang tak terlihat. Ilham mundur sambil menyorotkan senter ke arah kursi. Lalu ia melihat dengan jelas bayangan samar seorang anak laki-laki duduk di atasnya. Wajahnya pucat, matanya kosong, bibirnya bergerak pelan mengucapkan sesuatu. Tinggalkan tempat ini, sebelum terlambat. Suara bocah itu menggema di kepalanya meski bibirnya nyaris tak bergerak. Ilham ingin lari tetapi di sekeliling ruangan bayangan-bayangan lain mulai bermunculan di dinding. Memanjang seperti cermin yang memantulkan sosok tak kasat mata. Bisikan menjadi semakin riuh. Banyak suara yang tumpang tindih menyebut namanya. Menjerit, memohon, bahkan tertawa. Udara ruangan berputar seolah ada angin berhembus dari semua arah. Senter di tangannya berkedip semakin lemah hingga nyaris padam. Ilham menutup telinga dan berjongkok di lantai. Kalung ibunya bergetar di lehernya. Sinarnya memantul redup seakan merespons kehadiran sesuatu. Lalu tiba-tiba semua suara terhenti mendadak. Kursi berhenti berguncang, bayangan menghilang, dan ruangan kembali sunyi. Hanya napas Ilham yang tersengal terdengar. Namun dari arah dinding sebelah kiri, batu besar bergeser dengan sendirinya menyingkap celah pintu rahasia lain yang lebih lebar. Dari celah itu keluar cahaya kuning kehijauan yang menyilaukan. Memantul ke wajah Ilham. Ia berdiri. Dengan kaki gemetar, menatap celah pintu itu. Perasaannya campur aduk antara takut dan penasaran. Karena ia tahu di balik pintu kedua itulah jawaban dari bisikan-bisikan selama ini menantinya. Ia melangkah mendekat perlahan. Setiap langkah terasa berat seakan tanah menahan kakinya. Tangannya terulur ke arah celah pintu. Cahaya semakin kuat. Suara lirih kembali terdengar. Kali ini bukan sekadar bisikan.
melainkan suara serentak dari banyak mulut. "Masuklah, Ilham, rahasia keluarga menunggu." Dan di dalam hatinya ia sadar bahwa pintu tersembunyi ini bukan sekadar jalan biasa, melainkan gerbang menuju kebenaran mengerikan yang selama ini dikubur dalam gelapnya rumah tua itu. Dengan langkah gemetar namun dorongan rasa penasaran yang jauh lebih kuat daripada ketakutannya, Ilham menempelkan telapak tangannya pada celah pintu batu yang terbuka itu, dan tanpa didorong pun pintu itu bergerak perlahan, terbuka lebar mengeluarkan cahaya kuning kehijauan yang lebih menyilaukan daripada sebelumnya. Seketika tubuhnya diselimuti hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang, seolah ia baru saja melangkah keluar dari dunia biasa ke dalam ruang lain yang tak seharusnya ia masuki. Lorong di balik pintu itu lebih luas dan menurun. Dinding-dindingnya bukan lagi dari batu kasar, melainkan seperti ukiran kuno dengan pola melingkar yang berkelip samar. Ilham melangkah hati-hati ke dalam. Lantai tanahnya lembab dan berbau menyengat seperti darah kering bercampur besi. Langkah kakinya menggema panjang. Sementara dari kejauhan terdengar detak samar seperti jantung yang berdetak pelan namun berat. Seakan seluruh ruangan itu hidup. Semakin jauh ia berjalan semakin jelas detak itu terdengar, hingga akhirnya ia tiba di sebuah ruang besar berbentuk persegi dengan langit-langit tinggi yang hampir tak terlihat karena kegelapan. Di tengah ruangan terdapat sebuah meja batu besar. Di atasnya berserakan kertas tua, buku berdebu, dan beberapa benda yang ditutupi kain hitam robek. Ilham mendekat dan menyingkap salah satunya. Dan matanya membelalak ketika melihat sebuah kotak kayu kecil dengan ukiran nama, Rashid, di bagian depan. Nama yang tak asing baginya karena itu adalah nama ayahnya. Tangannya bergetar menyentuh kotak itu, dan begitu disentuh, sebuah kilasan tajam kembali memenuhi kepalanya. Ia melihat ayahnya lebih muda, duduk di ruangan yang sama, bersama beberapa orang berpakaian hitam. Mereka membuka kotak itu dan di dalamnya terdapat benda berkilau merah darah seperti permata hidup yang berdenyut pelan. Suara-suara samar terdengar dari benda itu seakan berasal dari jiwa-jiwa yang terperangkap. Ilham terengah, menjatuhkan kotak itu hingga menimbulkan bunyi keras yang menggema. Kilasan itu pun menghilang. Ia menoleh ke kiri dan menemukan rak kayu besar di dinding, dipenuhi buku catatan tua dengan sampul kulit. Beberapa di antaranya terbuka memperlihatkan tulisan tangan yang samar. Ia meraih salah satunya dan membaca pelan. Semakin ia baca semakin bulu kuduknya merinding. Tulisan itu menjelaskan tentang sebuah perjanjian yang dibuat oleh seseorang bernama Rashid bersama orang-orang di desa bertahun-tahun lalu. Mereka membangun ruang bawah tanah ini untuk melakukan ritual pengorbanan agar desa terlindung dari kegelapan yang lapar, dan yang dijadikan tumbal selalu adalah anak-anak yatim. Darah mereka dipercaya sebagai persembahan paling murni. Ilham tertegun, tangannya bergetar. Ia menutup buku itu dengan cepat seakan menolak kebenaran yang baru saja ia baca. Tetapi matanya menangkap buku lain yang terbuka di rak bawah. Kali ini lebih baru, tulisannya lebih rapi dan masih jelas, dan halaman yang terbuka menuliskan nama Ilham dengan tinta merah, diikuti kalimat, keturunan terakhir harus menanggung beban perjanjian. Tubuhnya lemas, senter di tangannya hampir terlepas. Kepalanya dipenuhi pertanyaan mengapa namanya ada di sana. Mengapa ia harus terkait dengan perjanjian mengerikan itu. Sebelum sempat berpikir lebih jauh, suara berat menggema dari sudut ruangan, bukan bisikan, melainkan suara dalam yang dalam dan bergemuruh. Akhirnya, darah yang dijanjikan hadir kembali. Ilham menoleh cepat, cahaya senter menyorot sudut ruangan, dan dari sana muncul bayangan hitam pekat yang merayap di dinding. Tubuhnya besar tanpa bentuk jelas, hanya dua mata merah membara yang menatap lurus ke arahnya. Suara itu datang dari bayangan tersebut, dan setiap kata membuat udara semakin berat. Ilham mundur panik, hampir terjatuh. Kalung ibunya memantulkan sinar terang yang tiba-tiba menolak hawa bayangan itu. Cahaya kalung dan kegelapan saling bertabrakan menghasilkan letupan kecil yang memantul di udara. Bayangan itu meringis. Mengerikan, berteriak keras membuat telinga Ilham nyeri. Namun meski tertolak, bayangan itu semakin mendekat. Suaranya berubah menjadi tawa berat yang panjang. Kau pikir bisa lari? Darahmu sudah ditentukan sejak ayahmu membuat janji. Ilham berusaha berlari ke pintu tempat ia masuk, tetapi begitu menoleh, pintu batu itu sudah tertutup rapat. Menyatu kembali dengan dinding tanpa celah. Ia terperangkap. Satu-satunya jalan adalah menghadapi apapun yang ada di ruangan itu. Meski tubuhnya kecil dan lemah, ia mengangkat senter dengan tangan bergetar. Cahaya tipisnya hampir tak berguna melawan pekatnya bayangan. Suara jantung dari dinding semakin keras, seakan seluruh ruang
hidup, dan dari arah meja batu, kotak kayu yang tadi ia jatuhkan bergerak sendiri, perlahan terbuka meski ia tidak menyentuhnya. Dari dalam kotak itu muncul cahaya merah berdenyut yang sama seperti dalam kilasan. Cahaya itu menarik bayangan hitam untuk mendekat, seolah menjadi makanan bagi kegelapan. Ilham melihat jelas wajah-wajah samar yang muncul dari dalam cahaya merah itu. Wajah anak-anak dengan mata kosong menjerit tanpa suara. Mereka menatap Ilham, menunjuk ke arahnya, lalu hilang. Ditelan cahaya, ia menutup mata erat-erat sambil berdoa pelan. Kalung ibunya semakin panas hingga membuat kulitnya nyeri. Namun sinar dari kalung itu melingkupi tubuhnya seperti pelindung tipis. Bayangan hitam itu menggeram marah. Kau tidak bisa menunda selamanya. Darahmu akan membuka segel terakhir. Lalu tiba-tiba lantai ruangan berguncang hebat. Buku-buku jatuh dari rak. Meja batu bergetar. Dan dari retakan tanah keluar asap hitam pekat yang berputar mengelilingi Ilham, membuatnya nyaris tak bisa bernapas. Ia berusaha meraih kalung dan mencengkramnya erat-erat. Tiba-tiba sinar terang memancar kuat, menembus asap hitam dan membuat guncangan berhenti. Semua menjadi sunyi kembali kecuali suara napasnya yang terengah. Namun kini ruangan berubah. Simbol di dinding bercahaya lebih kuat, dan dari balik meja batu terdengar bunyi rantai berderak panjang. Seakan ada sesuatu yang sedang berusaha lepas dari ikatan. Ilham membeku, tubuhnya tidak bisa bergerak, matanya terbelalak melihat. Bayangan di balik meja semakin besar dan nyata. Sementara suara bergaung memanggil namanya dengan jelas, bukan lagi sebagai bisikan, melainkan sebagai panggilan penuh ancaman yang mengguncang seluruh ruang bawah tanah. Ilham berdiri kaku dengan tubuh gemetar. Matanya terpaku pada meja batu yang terus bergetar seiring suara rantai berderak semakin keras. Dari balik meja itu muncul tangan kurus pucat dengan kuku panjang berwarna hitam, mencakar lantai hingga meninggalkan bekas goresan dalam. Lalu perlahan tubuh tinggi kurus merangkak keluar. Wajahnya tertutup kain hitam kusam penuh noda darah kering. Dan di sekujur tubuhnya melilit rantai berkarat yang menahan gerakannya. Setiap kali ia berusaha melangkah, rantai itu menimbulkan bunyi bergema yang membuat ruangan semakin mencekam. Ilham ingin lari namun pintu sudah lenyap. Ia hanya bisa mundur perlahan sambil memegang kalung ibunya yang kini bercahaya samar. Sosok itu berdiri tegak, jauh lebih tinggi dari manusia biasa. Kepalanya miring dengan gerakan aneh. Dari balik kain hitam terdengar suara napas panjang dan berat seperti seseorang yang disiksa bertahun-tahun. Lalu suara parau keluar dari dalam kain itu. Rashid, mengikatku di sini, tapi utang darah belum lunas. Ilham terperanjat. Nama ayahnya kembali disebut. Ia mencoba bertanya dengan suara serak. Siapa kau? Kenapa ayahku? Sosok itu mengangkat kepalanya perlahan. Kain hitam bergeser memperlihatkan sedikit wajah pucat dengan mata kosong hitam pekat. Dari celah bibir retaknya menetes cairan gelap. Akulah yang mereka panggil penjaga. Aku dijanjikan kebebasan dengan darah yatim piatu. Tapi ayahmu menghentikan ritual terakhir. Kau adalah kunci untuk membebaskanku. Suara itu begitu berat hingga membuat dada Ilham terasa ditekan. Seakan udara di sekitarnya ikut tertarik oleh kata-kata itu. Ilham teringat kilasan kotak kayu dan batu merah berdenyut. Ia sadar semua ini terkait dengan perjanjian ayahnya. Namun ia tidak mengerti mengapa namanya ditulis. Sosok itu melangkah mendekat. Rantai-rantai berkarat menyeret lantai hingga menimbulkan suara berdecit yang memekakan telinga. Setiap langkahnya membuat cahaya senter Ilham bergetar seolah ingin padam. Namun ketika sosok itu mendekat lebih jauh, rantai yang melilitnya menegang dan menahannya. Tubuhnya terhentak ke belakang seakan ditarik paksa oleh kekuatan tak terlihat. Ia meraung marah. Suaranya membuat seluruh ruangan bergetar. Batu di dinding retak, dan debu berjatuhan dari langit-langit. Ilham menutup telinga sambil meringkuk. Tapi di tengah raungan itu ia mendengar jelas kata-kata yang ditujukan hanya untuknya. Putra Rashid, kau bisa membebaskanku. Cukup letakkan darahmu pada batu itu. Pandangannya terarah pada kotak kayu yang masih terbuka di atas meja. Di dalamnya batu merah berdenyut semakin terang, seolah merespons kata-kata makhluk itu. Ilham menelan ludah. Kakinya lemas namun ia tahu jika ia mendekat mungkin semua akan berakhir. Tetapi juga bisa berarti ia menyerahkan dirinya pada sesuatu yang tidak ia mengerti. Ia menggenggam kalung erat-erat. Cahaya kalungnya semakin kuat. Sinarnya mengenai rantai yang melilit makhluk itu. Dan rantai tersebut berasap, menimbulkan jeritan nyaring dari sosok itu. Ilham kaget. Menyadari kalung ibunya bukan benda biasa. Ia menyorotkan kalung itu ke arah rantai lain, dan makhluk itu kembali menjerit. Tubuhnya mengejang keras. Tidak,
Itu milik dia, kau tak boleh. Kata-katanya terputus oleh pekikan panjang yang membuat simbol di dinding bergetar. Ilham semakin yakin kalung itu adalah kunci. Entah sebagai pelindung atau senjata. Ia melangkah maju sedikit meski ketakutan. Mengangkat kalung lebih tinggi, cahaya putih keemasan memancar dan memenuhi ruangan. Makhluk itu meronta. Rantainya berderak seakan-akan putus, tapi justru semakin menjerat tubuhnya. Darah hitam muncrat dari celah-celah kainnya. Rashid, pengkhianat. Anaknya akan menanggung. Suara itu melemah namun penuh kebencian. Ilham tidak berhenti. Ia menatap lurus sambil mengangkat kalung. Tapi tiba-tiba ruangan kembali berguncang lebih hebat. Dari lantai muncul tangan-tangan bayangan yang berusaha meraih kakinya. Ia panik, melompat mundur sambil tetap memegang kalung. Senter terjatuh dan padam. Kini hanya sinar kalung yang menerangi ruangan. Tangan-tangan bayangan itu meraih, mencakar, bahkan mencoba menariknya ke dalam tanah. Ilham menendang dan berusaha melepaskan diri. Jantungnya berdegup sangat cepat. Di telinganya terdengar bisikan-bisikan anak-anak yang seakan memohon. Jangan lepaskan kami. Ia menoleh dan melihat wajah-wajah samar anak-anak yang tadi muncul dalam cahaya batu kini muncul di sekitar meja. Mereka menatapnya dengan mata kosong. Beberapa menangis tanpa suara, yang lain berbisik lirih. Selamatkan kami. Jangan biarkan dia bebas. Ilham terdiam. Rasa takutnya bercampur kasihan. Ia sadar mereka adalah korban perjanjian masa lalu. Ia menggenggam kalung semakin erat. Cahaya semakin kuat hingga membuat tangan-tangan bayangan lenyap. Makhluk terikat itu berteriak marah. Mereka berbohong. Darahmu adalah kunci. Berikan padaku dan semua akan selesai. Suaranya penuh manipulasi dan amarah. Ilham mengguncang kepala. Menolak suara itu. Ia berlari mendekat ke meja batu. Meski langkahnya terhuyung. Lalu menaruh kalungnya tepat di atas kotak kayu. Seketika cahaya kalung dan batu merah saling bertabrakan. Menimbulkan letupan cahaya yang begitu menyilaukan hingga seluruh ruangan dipenuhi kilatan putih dan merah. Suara jeritan makhluk itu menggema lebih panjang dan menyayat. Rantai. Rantainya pecah berhamburan namun justru melilit tubuhnya semakin kuat. Menariknya kembali ke lantai. Tanah bergetar hebat. Ilham terhempas ke dinding. Kepalanya nyeri namun ia tetap melihat sosok itu tertarik ke dalam retakan tanah yang terbuka di bawah meja. Suaranya bergema terakhir kali. Ini belum selesai. Darahmu tetap milikku. Lalu ia lenyap ditelan retakan bersama rantai-rantainya. Ruangan menjadi sunyi kembali. Hanya tersisa napas Ilham yang tersengal dan sinar kalungnya yang berangsur redup. Ia terduduk di lantai dengan tubuh lemah. Menatap kotak kayu yang kini kosong. Batu merah itu telah lenyap bersama makhluk terikat. Tapi di hatinya ia tahu, apapun yang terjadi barusan hanyalah permulaan dari rahasia yang lebih besar, dan ia belum sepenuhnya terbebas dari bayangan perjanjian mengerikan yang dibuat ayahnya di masa lalu. Ilham duduk terengah di lantai. Tubuhnya masih lemas setelah melihat makhluk mengerikan itu ditelan retakan, tetapi hatinya diliputi kegelisahan yang jauh lebih besar. Sebab meski suara jeritan itu telah lenyap, keheningan yang tersisa bukanlah ketenangan, melainkan keheningan yang menekan seakan ada sesuatu yang masih mengintai di balik dinding gelap. Ia memaksakan diri berdiri dengan kaki gemetar, menyorot sekeliling ruangan dengan cahaya samar dari kalung ibunya. Meja batu di tengah ruangan kini retak di beberapa bagian. Kotak kayu tergeletak kosong dengan ukiran nama ayahnya tetap jelas di permukaan. Sementara rak-rak buku di sepanjang dinding sebagian telah roboh akibat guncangan. Buku-buku berserakan di lantai. Beberapa terbuka memperlihatkan halaman-halaman yang tertulis dengan tinta hitam pekat. Ilham menahan napas. Rasa ingin tahunya mendorongnya mendekati salah satu buku yang jatuh di dekat kakinya. Ia jongkok, membuka halaman yang terlipat, dan matanya melebar ketika membaca baris pertama. Perjanjian Rashid, tahun ke-17, darah pertama telah diberikan. Tangannya bergetar saat melanjutkan membaca. Catatan itu ternyata sebuah jurnal rinci berisi laporan dari ritual-ritual masa lalu. Di dalamnya tertulis nama-nama anak yatim yang pernah menjadi korban. Setiap nama ditulis dengan huruf rapi namun kaku. Diikuti tanda seperti simbol lingkaran berduri yang sama dengan yang ia lihat di dinding. Ilham merasakan tubuhnya merinding ketika melihat salah satu nama yang sangat dikenalnya. Nama ibunya, Aisyah. Tertulis dengan tinta merah yang berbeda dari nama lain. Di sampingnya tercatat kalimat singkat. Diselamatkan, bukan tumbal. Ilham terkejut. Matanya berkaca-kaca. Pikirannya kalut memikirkan bagaimana mungkin ibunya tercatat dalam daftar pengorbanan. Mengapa ia ditulis berbeda?
Dan mengapa pada akhirnya ibunya justru hidup cukup lama untuk merawatnya hingga meninggal secara alami. Ia menutup buku itu cepat karena rasa takut bercampur haru membuat dadanya sesak. Lalu ia mengambil buku lain yang terbuka di dekat meja. Isinya berbeda, bukan daftar korban, melainkan catatan pribadi ayahnya sendiri. Tulisannya lebih akrab, lebih emosional. Dalam catatan itu Rashid menulis tentang penyesalannya karena telah terlibat dalam perjanjian. Ia mengaku awalnya terpaksa karena ingin menyelamatkan desa dari kegelapan yang lapar. Namun setelah melihat sendiri penderitaan anak-anak yatim, ia berusaha menghentikan perjanjian dengan cara mengikat makhluk penjaga itu menggunakan rantai dan batu merah. Catatan itu juga menjelaskan bahwa hanya keturunannya yang bisa memutus atau melanjutkan perjanjian karena darah keluarganya menjadi bagian dari segel. Ilham menggenggam buku itu erat-erat. Hatinya campur aduk antara marah, sedih, dan bingung. Ia merasa ayahnya meninggalkan beban berat tanpa pernah menjelaskan apapun sebelum meninggal. Seolah semua rahasia ini baru sengaja terbuka untuknya sekarang. Ia berdiri dengan lemah, menatap simbol-simbol di dinding yang kini bersinar redup, dan menyadari ada pola tertentu yang belum ia perhatikan. Simbol-simbol itu tersusun membentuk jalur. Garis samar bercahaya menghubungkan satu simbol ke simbol lain, mengarah ke sudut ruangan di mana dinding tampak lebih kokoh. Ia berjalan mendekat, menyentuh permukaan batu yang dingin, dan tiba-tiba dinding itu bergetar lalu bergeser perlahan, membuka sebuah ruang sempit tersembunyi. Dari celah itu keluar bau kertas tua dan udara pengap. Ilham melangkah masuk, menemukan ruangan kecil yang penuh dengan rak buku jauh lebih rapi daripada di ruangan sebelumnya. Di meja kayu sederhana terdapat sebuah lampu minyak yang padam, dan di sampingnya tergeletak buku tebal bersampul hitam dengan kunci kecil. Rasa penasaran mendorongnya membuka buku itu meski harus memaksa kunci berkarat hingga patah. Di dalamnya ia menemukan catatan lebih terperinci lagi tentang ritual. Namun yang membuat jantungnya berdetak lebih kencang adalah halaman terakhir yang berisi sebuah ramalan singkat. Keturunan terakhir akan dipanggil ke ruang bawah. Ia akan melihat penjaga. Ia akan diberi pilihan. Menutup segel selamanya dengan mengorbankan dirinya, atau membiarkan penjaga bebas dan dunia menanggung akibatnya. Ilham terdiam lama, tangannya gemetar. Kata-kata itu seolah ditulis khusus untuknya. Seolah masa depan yang sedang ia jalani sekarang sudah digariskan sejak lama. Ia menutup buku itu dengan kasar, menolak percaya takdirnya hanya dua pilihan buruk, matanya basah, rasa putus asa menekan dadanya. Tetapi dalam keheningan itu ia mendengar suara lirih. Kali ini bukan bisikan mengerikan, melainkan suara lembut yang akrab, suara ibunya. Jangan takut, nak, kau lebih kuat dari apapun yang mereka tulis. Suara itu bergema di kepalanya meski tidak ada wujud yang tampak. Ilham memejamkan mata, menggenggam kalung ibunya, merasa sedikit hangat mengalir di tubuhnya. Ia tersenyum samar meski air matanya jatuh. Lalu bertekad ia tidak akan menyerahkan dirinya. Begitu saja, ia akan mencari jalan lain. Sesuatu yang ayahnya mungkin lewatkan. Ia menatap sekeliling ruangan kecil itu, memperhatikan setiap rak dan setiap gulungan kertas, dan menemukan di bagian bawah sebuah kotak besi kecil terkunci. Ia mengangkatnya dengan susah payah. Kotak itu berat sekali, tapi saat ia meletakkannya di meja dan membukanya, ia menemukan benda yang berbeda dari sebelumnya. Bukan buku, bukan batu, melainkan sebuah belati perak panjang dengan ukiran rumit di gagangnya. Ukiran itu sama dengan simbol di dinding, dan di bilahnya tergores kalimat samar. Hanya darah yang tulus yang bisa memutus rantai. Ilham menatap belati itu dengan mata terbelalak. Ia tidak sepenuhnya mengerti makna kalimat itu, tapi ia merasa belati ini diciptakan untuk tujuan khusus. Mungkin untuk melawan makhluk itu atau untuk menghentikan perjanjian dengan cara lain. Ia menggenggam belati itu dengan tangan gemetar, merasakan hawa dingin bercampur hangat mengalir ke tubuhnya, cahaya dari kalung ibunya merespons, bergetar seolah mengenali benda itu. Ilham sadar ia baru saja menemukan sesuatu yang mungkin bisa menjadi kunci jawaban berbeda dari ramalan mengerikan tadi. Namun sebelum ia sempat memikirkan lebih jauh, ruangan kecil itu bergetar pelan. Lampu minyak di meja menyala sendiri dengan api biru pucat, dan bayangan panjang merayap di dinding meski tidak ada sosok nyata. Suara berat yang sama seperti sebelumnya bergema samar dari kejauhan. Kau tak bisa lari dari pilihanmu. Anak Rashid, darah atau kebebasan. Ilham menggenggam belati dan kalung ibunya erat-erat, menatap ke depan dengan tekad baru meski hatinya tetap diliputi rasa takut, karena ia tahu perjalanannya belum berakhir, justru baru akan semakin berat.
dan pilihan yang harus ia buat akan menentukan bukan hanya nasibnya, melainkan nasib banyak jiwa yang masih terikat di dalam rumah tua itu. Ilham berdiri di ruangan kecil yang bergetar halus. Belati perak masih ia genggam erat sementara api biru di lampu minyak berayun pelan seolah tertiup angin yang tidak ada. Keringat dingin membasahi dahinya ketika suara berat tadi kembali bergaung. Kali ini lebih dekat, lebih menekan, membuat dadanya terasa sesak seakan paru-parunya diperas. Ia mencoba menenangkan diri dengan menarik napas dalam. Lalu menatap belati itu lekat-lekat. Bilahnya berkilau pucat meski tidak ada cahaya yang benar. Benar menyentuhnya. Seolah benda itu memiliki sumber terang dari dalam, Ilham menyadari betapa anehnya kalimat terukir di bilahnya. Hanya darah yang tulus yang bisa memutus rantai. Pikirannya berputar cepat menafsirkan maksudnya. Mungkinkah itu berarti ia harus melukai dirinya sendiri? Ataukah ada cara lain yang lebih rumit? Ia menggertakkan gigi, tidak ingin menyerah begitu saja pada kemungkinan buruk. Lalu mengangkat belati itu tinggi-tinggi, berharap menemukan reaksi tertentu, dan benar saja. Saat belati berada di udara, dinding di belakang meja berderak, garis bercahaya membentuk pola seperti akar yang menjalar, lalu retakan terbuka perlahan, menyingkap sebuah lorong sempit menurun ke bawah tanah. Udara pengap bercampur bau logam karat langsung menyeruak dari sana, membuat Ilham terbatuk pelan. Namun rasa penasaran bercampur tekad mendorongnya untuk maju. Ia melangkah perlahan, setiap langkah bergema aneh, seolah lantai lorong itu tidak sepenuhnya padat, dan setiap gema terdengar seperti bisikan samar dari jauh. Lorong itu dipenuhi ukiran-ukiran serupa dengan yang ada di ruang atas. Hanya saja kali ini bercahaya merah redup. Ilham merasakan bulu kuduknya berdiri ketika menyadari ukiran itu bergerak pelan seakan hidup. Ia memegang kalung ibunya, merasakan hangatnya sedikit menenangkan. Lalu menunduk agar bisa menapaki tangga curam yang berakhir di ruang gelap. Ketika ia menginjak lantai dasar, lorong di belakangnya bergetar lalu menutup tiba-tiba. Meninggalkannya terkurung, rasa panik sempat merayap, tetapi cahaya dari belati yang ia genggam cukup memberi penerangan, dan di hadapannya kini terbentang ruangan besar berbentuk lingkaran dengan pilar-pilar tinggi yang dipenuhi rantai. Di tengah ruangan itu terdapat sebuah genangan air hitam pekat berkilau aneh seperti kaca cair. Ilham melangkah mendekat hati-hati, langkahnya bergema. Suara rantai-rantai di pilar bergetar halus seolah mengikuti gerakannya. Ia menunduk menatap genangan itu. Dan terkejut melihat bukan pantulan wajahnya, melainkan bayangan makhluk yang sebelumnya menyerangnya. Hanya saja kali ini makhluk itu tampak terikat dalam pusaran air hitam, matanya menyala merah, mulutnya terbuka berteriak tanpa suara. Ilham terperanjat mundur, namun suara berat kembali terdengar memenuhi ruangan. Belati itu membuka jalan. Kau sudah separuh jalan menuju pilihanmu. Darahmu akan menutup pintu ini, atau kau biarkan rantai runtuh dan dunia terbakar. Suara itu membuat belati di tangannya bergetar, hampir terlepas. Ilham mengencangkan genggamannya, mencoba melawan rasa takut yang menusuk dari dalam. Ia menatap pilar-pilar tinggi di sekeliling ruangan, menyadari bahwa rantai-rantai itu menahan sesuatu jauh lebih besar daripada makhluk di air hitam, sesuatu yang bahkan tidak sepenuhnya terlihat. Hanya bayangan raksasa samar bergerak di balik dinding kegelapan. Ilham menelan ludah, dadanya naik turun cepat. Pikirannya berkata untuk lari tapi kakinya tetap terpaku. Ia mengingat kembali kata-kata dalam catatan ayahnya bahwa hanya keturunannya yang bisa menghentikan atau melanjutkan perjanjian. Dan sekarang ia benar-benar berada di pusatnya. Ia mencoba mendekat lagi, kali ini lebih hati-hati, mengangkat belati sejajar dengan dada, dan cahaya dari bilah itu tiba-tiba memantul ke genangan, membuat permukaan air bergolak liar. Dari sana muncul bayangan lain, bukan makhluk, melainkan sosok manusia. Wajahnya kabur, tapi suaranya jelas. Suara ayahnya. Ilham, kau tidak seharusnya ada di sini, tapi jika kau sudah sampai, dengarkan baik-baik. Jangan percaya suara yang menuntunmu memilih hanya dua jalan. Ada cara ketiga, tapi kau harus berani membayar harga yang tidak tertulis. Ilham ternganga, air matanya hampir jatuh. Ia ingin meraih sosok itu, tapi bayangan segera memudar. Menyisakan riak hitam, ia berjongkok, mencoba menyentuh permukaan air. Tetapi sensasi dingin menusuk menembus kulit, membuatnya cepat-cepat menarik tangan. Ia menatap belati lagi. Menyadari bahwa mungkin inilah alat untuk membuka cara ketiga yang disebut ayahnya. Meski ia tidak tahu pasti bagaimana, sementara ia berpikir keras, suara rantai mendadak berderak keras. Salah satu pilar retak, percikan cahaya merah keluar,
dan dari retakan itu menyembur kabut pekat yang berputar cepat, membentuk sosok-sosok hitam tanpa wajah. Mereka melayang rendah mengelilinginya, menatap dengan tatapan kosong yang menusuk. Ilham mundur perlahan, belati terangkat, ia bisa merasakan hawa panas dari sosok-sosok itu, seolah mereka adalah penjaga tambahan dari segel. Salah satu dari mereka mendekat cepat, tangan kabutnya hampir menyentuh pundak Ilham. Refleks ia mengayunkan belati, bilah perak itu menebas sosok itu, dan seketika kabut hitam pecah menjadi debu bercahaya merah lalu lenyap. Ilham terkejut. Ternyata belati itu bisa melukai mereka. Keberanian kecil muncul. Ia menegakkan tubuh, menghadapi sosok-sosok lain yang mulai menggeram dengan suara seram. Satu persatu mendekat. Ilham berlari ke tengah lingkaran, mengayunkan belati ke kanan kiri. Setiap ayunan menghasilkan kilatan cahaya putih yang menghancurkan mereka. Meski tubuhnya lelah dan lengannya nyeri, ia terus bertahan. Sampai akhirnya hanya tersisa satu sosok terbesar yang berdiri tepat di atas genangan hitam. Dari tubuhnya keluar suara serak. Darahmu, sekarang. Ilham menggertakkan gigi, mengangkat belati, siap melawan. Namun tiba-tiba kalung ibunya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Cahayanya memantul. Kebilah perak dan menyorot langsung ke genangan. Riak besar muncul, dan bayangan ayahnya sekali lagi terlihat meski samar, kali ini lebih tegas. Ingat, Ilham, bukan hanya darahmu yang tulus, tapi juga hatimu. Belati itu bukan hanya alat untuk mengorbankan, melainkan untuk menguji ketulusan. Gunakan bukan untuk menusuk dirimu, tapi untuk menembus ikatan palsu yang mereka buat. Suara itu memudar cepat. Ilham tertegun, lalu menoleh ke arah rantai yang masih bergetar di pilar. Ia menyadari. Inilah jawabannya. Ia harus memutus rantai dengan belati, bukan menusuk dirinya. Ia berlari ke pilar terdekat, mengangkat belati tinggi, dan dengan teriakan keras menebas rantai bercahaya merah. Suara dentuman menggema. Cahaya merah pecah menjadi kilatan putih. Sosok-sosok hitam menjerit sebelum lenyap. Ruangan berguncang hebat, genangan hitam bergejolak. Namun makhluk di dalamnya semakin terikat. Matanya memudar, mulutnya menutup. Ilham hampir terjatuh tapi ia tetap berusaha menebas rantai. Lain, satu demi satu. Setiap kali belati menyentuh besi bercahaya, teriakan gaib menggema dan dinding ruangan bergetar. Sampai akhirnya hanya tersisa satu rantai terakhir yang mengikat pilar utama di tengah. Ilham berdiri terengah, tubuhnya penuh keringat. Lengannya hampir lumpuh karena lelah. Tapi ia menguatkan hati. Menatap belati lalu menoleh ke kalung ibunya yang masih bersinar. Ia berlari dengan sisa tenaga, mengayunkan belati ke rantai terakhir. Suara dentuman kali ini lebih keras, membuat seluruh ruangan berguncang. Pilar-pilar runtuh, kabut hitam tersedot ke genangan, dan tiba-tiba cahaya putih menyilaukan memenuhi ruangan. Ilham jatuh terduduk, menutupi wajahnya, merasakan udara menjadi lebih ringan. Suara jeritan lenyap, hanya keheningan yang tersisa. Perlahan cahaya meredup, dan di hadapannya kini terbuka sebuah pintu batu besar yang sebelumnya tersembunyi di balik dinding. Pintu itu terbuka sedikit, menyingkap lorong gelap lain yang lebih dalam. Ilham menghela napas panjang, tubuhnya lelah, tetapi hatinya merasa sedikit lebih ringan. Meski ia tahu pintu baru itu justru membawa ke babak berikutnya yang jauh lebih berbahaya. Ilham berdiri dengan tubuh gemetar di depan pintu batu yang perlahan terbuka lebih lebar. Udara dingin bercampur bau logam berkarat dan tanah lembab menyeruak keluar, membuat bulu kuduknya kembali meremang. Lorong gelap yang tersingkap seakan memanggilnya masuk, dan meski rasa takut menekan dari segala arah, ia tahu tidak ada jalan kembali karena pintu yang menutup di belakang telah terkunci rapat. Hanya menyisakan jalan ke depan yang entah membawa keselamatan atau kehancuran. Ia melangkah. Perlahan dengan belati perak masih tergenggam. Kalung ibunya berkilau samar. Setiap langkah bergema panjang seakan lorong itu tak berujung. Dinding-dindingnya dipenuhi ukiran simbol yang kali ini tidak bercahaya, melainkan berwarna hitam pekat seperti arang. Semakin ia berjalan, semakin terasa hawa dingin menusuk tulang, dan suara tetesan air dari langit-langit batu menemani keheningan menegangkan itu. Hingga akhirnya lorong berakhir pada sebuah ruangan besar berbentuk persegi, diterangi cahaya remang dari kristal merah yang tertanam di dinding. Di tengah ruangan itu berdiri sebuah altar batu dengan ukiran aneh yang lebih rumit daripada sebelumnya. Di atas altar tergeletak sebuah buku tua berdebu dengan sampul kulit berwarna gelap. Ilham mendekat dengan hati-hati. Tangannya bergetar ketika menyentuh buku itu. Debu beterbangan, udara menjadi semakin berat. Dan begitu ia membuka halaman pertama,
Ia terkejut karena tulisan di dalamnya bukan bahasa asing, melainkan huruf-huruf yang perlahan berubah menjadi bahasa yang bisa ia pahami, seolah buku itu mengenali darah keturunannya. Kata-kata yang muncul membuat tubuhnya membeku, karena di sana tertulis nama keluarganya, nama ayahnya, bahkan namanya sendiri, dan setiap nama terhubung dengan tanda merah berbentuk rantai. Di bawahnya ada catatan panjang yang mengungkapkan bahwa keluarga Ilham sejak beberapa generasi lalu telah menjadi penjaga perjanjian kelam dengan makhluk dari dunia lain. Sebuah perjanjian yang ditulis dengan darah nenek moyangnya untuk melindungi desa dari kehancuran besar. Namun dengan harga yang mengerikan. Satu keturunan di setiap generasi harus menanggung kutukan dan menjaga segel agar makhluk itu tetap terikat. Ilham merasa dadanya sesak membaca semua itu. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Karena ia mengerti kini mengapa orang tuanya sering terlihat menyimpan beban berat sebelum mereka meninggal. Dan mengapa ia sendiri selalu merasa ada sesuatu yang membayangi hidupnya sejak kecil. Ia menggenggam halaman itu erat. Lalu beralih ke bagian lain buku. Di sana tertulis peringatan bahwa jika sang pewaris menolak peran sebagai penjaga, segel akan retak dan makhluk itu akan bebas. Namun ada satu kalimat yang membuatnya terhenti. Hanya pewaris yang berani mengorbankan keegoisan dan memilih jalan hati akan menemukan kebenaran ketiga. Kalimat itu mengingatkannya pada pesan ayahnya dari pantulan genangan hitam sebelumnya, bahwa ada jalan lain selain dua pilihan memutus atau melanjutkan. Ilham berusaha mencerna maksudnya, ketika tiba-tiba ruangan bergetar, dan dari sudut-sudut altar muncul asap hitam pekat yang melayang rendah, membentuk wajah-wajah samar yang berteriak, "Darahmu, kunci terakhir." Suara itu membuat buku bergetar di tangannya, dan halaman-halaman berbalik cepat menampilkan gambar mengerikan berupa ritual pengorbanan darah di altar itu. Ilham terhuyung mundur, hatinya ingin menolak, namun rantai suara itu menekan pikirannya seolah berusaha memaksanya. Ia menutup mata sejenak, menggenggam kalung ibunya erat, dan dalam hatinya ia mendengar gema lembut, suara ibunya yang dulu sering menenangkannya sebelum tidur. "Ilham, jangan takut pada kegelapan. Karena terang ada di hatimu." Kata-kata itu memberi kekuatan. Ia membuka mata dengan tatapan lebih tegas, lalu meletakkan buku di altar dan mengangkat belati. Tetapi bukan untuk menusuk dirinya seperti yang didesakkan suara-suara itu, melainkan untuk menorehkan ukiran di altar yang sama dengan simbol. Di kalung ibunya, ia menggoreskan bilah perak ke permukaan batu keras. Percikan cahaya muncul, dan tiba-tiba ukiran di kalungnya menyatu dengan goresan itu. Altar bergetar keras lalu terbuka sedikit, menyingkap ruang tersembunyi di bawahnya. Tangga batu turun ke kegelapan pekat yang lebih dalam. Suara jeritan makhluk-makhluk asap semakin keras, seolah mereka takut Ilham menemukan jalan itu. Tetapi kini ia yakin inilah jalan ketiga yang dimaksud. Ia menuruni tangga dengan cepat meski tubuhnya lelah, dan ketika sampai di dasar, ia mendapati ruangan kecil yang hanya berisi sebuah cermin tinggi berbingkai perak kusam. Cermin itu retak di beberapa bagian namun masih cukup jelas memantulkan bayangan. Ilham mendekat, dan terperanjat karena bayangan di dalamnya bukan dirinya, melainkan ayahnya yang berdiri tegak dengan wajah penuh luka. "Kau sudah sejauh ini, Ilham. Pilihan terakhir ada di tanganmu. Di balik cermin ini ada kebenaran. Tapi hanya darahmu yang bisa membuka jalan. Jangan takut. Karena darah yang kau berikan bukan untuk mengikat dirimu, melainkan untuk melepaskan semua yang terikat selama ratusan tahun." Ilham menahan napas, matanya panas oleh tangis. Ia meraih belati, menatap ujungnya, lalu menorehkan luka kecil di telapak tangannya. Darah segar menetes ke permukaan cermin, dan seketika cahaya putih membanjiri ruangan. Retakan cermin menyatu, membentuk pusaran bercahaya. Dari dalam pusaran itu terdengar jeritan panjang yang bercampur raungan marah. Rantai-rantai gaib di atas altar pecah, tetapi bukan untuk melepaskan makhluk itu, melainkan untuk memusnahkannya. Seluruh ruangan bergetar. Ilham hampir terlempar. Ia berpegangan pada bingkai cermin sekuat tenaga, dan dalam kilasan cahaya ia melihat sosok ayah dan ibunya berdiri bersama tersenyum kepadanya. Wajah mereka damai, perlahan memudar ke dalam cahaya, seakan berpamitan untuk terakhir kali. Ilham menangis keras, memanggil mereka. Tapi ia tahu inilah jawaban yang sebenarnya, bahwa pengorbanan darahnya bukan untuk mengekang atau menghancurkan dirinya, melainkan untuk menghapus perjanjian lama yang membelenggu keluarganya. Pusaran cahaya semakin kuat, hingga akhirnya meledak dengan sinar menyilaukan yang memusnahkan seluruh wajah asap hitam dan jeritan gaib. Meninggalkan keheningan abadi, Ilham jatuh berlutut,
tubuhnya lemas, tangannya berlumur darah kecil. Tapi ia merasa ada beban besar yang terangkat. Napasnya lega meski matanya berat. Dan saat ia mendongak, cermin itu kini kosong, hanya memantulkan dirinya sendiri. Seorang anak yatim 9 tahun yang baru saja menanggung beban puluhan generasi, tetapi berhasil menemukan jalan hati yang menyelamatkan semua. Ia tersenyum samar meski air matanya masih mengalir, lalu bangkit perlahan, menatap tangga yang akan membawanya kembali ke atas. Menyadari bahwa perjalanan ini belum sepenuhnya selesai karena ia harus menghadapi apa yang tersisa di rumah tua itu setelah segel lenyap. Namun di dadanya kini ada keyakinan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, bahwa ia tidak sendirian, bahwa cinta kedua orang tuanya selalu bersamanya, bahkan dalam kegelapan terdalam. Ilham menapaki tangga kembali dengan langkah goyah, setiap pijakan terasa berat seakan lorong batu itu menahan kepergiannya. Tapi cahaya samar dari kalung ibunya yang masih bersinar memandu jalannya. Udara di sekitarnya tidak lagi sepekat sebelumnya, melainkan terasa lebih ringan meski masih dingin menusuk. Dan ketika ia kembali ke ruangan altar, ia tertegun melihat bahwa semua simbol hitam di dinding telah lenyap, berganti dengan ukiran samar berwarna putih pucat yang berpendar lembut seperti embun pagi. Buku tua di atas altar telah berubah menjadi abu yang perlahan beterbangan, dan genangan hitam yang sebelumnya bergejolak kini hanya meninggalkan lantai batu yang retak tenang. Ilham berdiri terpaku, tubuhnya lemah tapi hatinya penuh rasa lega. Namun sebelum ia sempat bernapas panjang, suara berderit pelan terdengar dari langit-langit. Lalu retakan besar menjalar, debu beterbangan. Rumah tua itu bergetar hebat seakan kehilangan penopangnya setelah ratusan tahun. Ilham tersadar bahwa rumah ini juga bagian dari segel perjanjian, dan kini setelah ikatan diputus, bangunan tua itu akan runtuh. Ia segera berlari menuju lorong panjang tempat ia pertama kali masuk. Kakinya hampir terpeleset oleh batu-batu yang jatuh dari dinding, tapi ia terus maju, napasnya memburu, belati perak yang masih digenggam memantulkan cahaya samar menuntunnya. Dan ketika ia mendekati pintu batu yang tadi terbuka, ia terkejut mendapati pintu itu perlahan menutup kembali. Ia berlari sekencang mungkin. Tubuh kecilnya menyelinap tepat sebelum celahnya benar-benar tertutup. Terdengar dentuman keras di belakangnya, dan ia terjatuh tersungkur di lantai rumah utama, terbatuk hebat oleh debu yang memenuhi udara. Ia bangkit dengan susah payah, memandang sekeliling, melihat dinding-dinding rumah retak besar, jendela-jendela pecah, atap berderak nyaring. Rumah tua itu benar-benar runtuh, dan di tengah suara kehancuran itu, terdengar jeritan panjang terakhir dari makhluk yang selama ini terkurung. Jeritan yang memudar menjadi bisikan samar lalu lenyap sepenuhnya, meninggalkan hanya keheningan dan debu. Ilham menutupi wajahnya sambil berlari keluar menuju pintu depan. Kayu lapuk berderit keras saat ia mendorongnya, dan ketika ia berhasil menerobos ke halaman, rumah di belakangnya runtuh dengan suara menggelegar, dinding-dinding ambruk, atap roboh, hanya menyisakan tumpukan puing dan debu yang mengepul ke langit malam. Ilham berdiri terengah, tubuhnya penuh debu, tangannya bergetar, memegang belati, dan matanya menatap reruntuhan itu dengan perasaan campur aduk antara takut, lega, dan duka. Ia tahu bahwa di balik semua kengerian tadi, rumah tua itu telah menyimpan rahasia keluarganya, sekaligus menjadi saksi akhir dari kutukan yang kini telah berakhir. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah kehancuran, dan di antara desir angin itu, Ilham mendengar suara lembut yang sangat dikenalnya. Suara ibunya, hanya sebentar. "Kau sudah bebas, nak," lalu lenyap. Membuat air matanya kembali mengalir tanpa bisa ditahan. Ia jatuh berlutut di tanah, menggenggam kalungnya erat-erat, lalu menengadah ke langit yang perlahan menyingkap bintang-bintang di balik debu. Tubuh kecilnya yang lelah tetap bergetar. Tapi ada cahaya hangat di hatinya yang membuatnya mampu tersenyum di sela tangis. Tak lama kemudian ia mendengar suara paniknya pamannya dari arah jalan desa. Berlari tergesa mendekatinya. Wajahnya penuh debu dan keringat. "Ilham, kau baik-baik saja? Apa yang terjadi di sini?" Ilham tidak langsung menjawab, hanya memeluk pamannya erat sambil menangis. Pamannya kebingungan tapi ikut merangkul, menatap reruntuhan rumah tua dengan wajah ngeri. Malam itu desa kecil itu digemparkan oleh runtuhnya rumah tua yang sudah lama menjadi misteri. Para tetua desa berkumpul, mencoba memahami apa yang terjadi. Tetapi hanya Ilham yang tahu kebenaran di balik semuanya. Ia tidak menceritakan detail mengerikan itu, hanya berkata bahwa rumah tua itu akhirnya selesai dengan sendirinya. Dan sejak malam itu,
Bisikan-bisikan yang selama ini sering terdengar di sekitar desa benar-benar lenyap. Tidak ada lagi suara gaib yang mengganggu. Tidak ada lagi bayangan di jendela retak. Seolah-olah desa itu baru saja dilepaskan dari belenggu panjang yang tak terlihat. Hari-hari berikutnya, meski tubuhnya masih lemah, Ilham merasakan ketenangan baru. Ia sering duduk di dekat reruntuhan rumah tua sambil menggenggam belati perak yang kini tidak lagi bercahaya. Hanya bilah logam biasa yang dingin. Namun bagi Ilham itu bukan sekadar senjata, melainkan simbol keberanian kecilnya yang mampu mengakhiri rantai kutukan. Ia tahu kehidupannya ke depan tidak akan mudah. Menjadi anak yatim tetap menyisakan luka, tetapi kini luka itu ditemani dengan kekuatan, dengan keyakinan bahwa meski sendirian, ia membawa cinta kedua orang tuanya di hatinya. Pada suatu pagi, saat matahari terbit memandikan desa dengan cahaya keemasan, Ilham berdiri di tepi reruntuhan, memejamkan mata, dan tersenyum. Tipis, seakan berbicara pada dirinya sendiri, "Aku tidak takut lagi." Dan dalam diam ia bersumpah untuk menjalani hidup dengan keberanian, tidak melupakan masa lalu, tapi juga tidak membiarkan bayangan gelapnya menelan masa depannya. Dan begitulah, rumah tua yang dulu menjadi simbol kengerian kini hanya tinggal puing. Namun bagi Ilham, reruntuhan itu adalah tanda lahirnya fajar baru. Sebuah akhir yang pahit sekaligus awal yang penuh harapan. Kisah tentang anak yatim 9 tahun yang menemukan rahasia mengerikan di rumah tua berakhir bukan dengan kebinasaan, melainkan dengan kebebasan. Dan dari balik angin pagi yang berhembus, seakan terdengar kembali bisikan lembut orang tuanya. Bukan lagi menyeramkan, melainkan penuh kasih, menyertai langkah kecil Ilham menuju masa depan yang baru.